Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil langkah besar akhir-akhir ini untuk menghangatkan hubungan dengan Barat yang lama membeku. Kenapa Erdogan berubah begitu cepat? Erdogan mengejutkan sekutu NATO ketika dia tiba-tiba membatalkan keberatannya yang telah lama ditahan atas permintaan Swedia bergabung dengan aliansi militer tersebut. Perubahan taktiknya yang tiba-tiba menyoroti betapa presiden yang baru terpilih kembali ini ingin memperbaiki hubungan diplomatik dengan Barat, juga untuk meyakinkan investor asing yang telah meninggalkan Turki dalam beberapa tahun terakhir karena kesengsaraan ekonominya. Batu Koskun, seorang analis politik di Lembaga Pemikir Sadik Institute yang berbasis di Ankara, mengatakan Erdogan muncul dengan perubahan tiba-tiba dalam kebijakan dan nada. Menurutnya, pemimpin politik manapun akan menderita karena pembalikan arah seperti itu. Tetapi menurut Koskun, Erdogan mendapat banyak peluang karenanya. Erdogan mendapat komitmen dari Swedia, Amerika, NATO, dan bahkan Uni Eropa sebagai imbalan atas perubahannya. Turki sekarang tampaknya akan menerima pengiriman jet tempur F-16 yang telah lama ditunggu-tunggu dari Amerika Serikat. Dan Erdogan mengatakan berusaha positif tentang menghidupkan kembali upaya lama Ankara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan bergerak maju dalam liberalisasi visa. Namun kecepatan perubahan hatinya dilihat sebagai tanda jelas bahwa dia mengambil pendekatan yang lebih konstruktif dengan sekutu Amerika dan Eropa. Koskun berpikir Erdogan pasca pemilihan merasa sedikit lebih percaya diri mengenai hubungan baik dengan Rusia maupun Barat. Tetapi bagaimanapun ada urgensi di dalam negeri untuk menghidupkan kembali ekonomi Turki yang terpuruk. Itu adalah masalah terbesar dalam kemenangan pemilu yang diperjuangkan dengan susah payah dalam pemungutan suara 2 putaran yang bersejarah pada akhir Mei. Inflasi Turki masih membandel di bawah 40%, meski telah turun dari puncaknya 85,5% pada Oktober 2022. Mata uang lira juga telah mencapai rekor terendah terhadap dolar Amerika. Jika bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan harga, Erdogan menolak ortodoksi ekonomi. Dia beralasan suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan harga naik. Sebaliknya, dia terus menekan bank sentral Turki untuk menjaga agar biaya pinjaman tetap rendah. Untuk membantu meringankan beban tersebut, Menteri Keuangan Turki Mehmet Şimşek yang diangkat Presiden Erdogan bulan lalu berjanji untuk memulihkan kebijakan ekonomi yang rasional. Şimşek adalah seorang veteran Wall Street. Bersama dengan Gubernur Bank Sentral yang baru, Hafiz Gaye Erkan, dia mengawasi kenaikan pertama suku bunga di negara itu dalam 27 bulan dari 8,5 menjadi 15%. Erkan juga memiliki pengalaman di Wall Street. Saat terbang pulang dari KTT NATO di Lithuania, Erdogan mengatakan fokusnya adalah pada janji kepada publik Turki untuk memulihkan kemakmuran ekonomi. Di dalam pesawat, Erdogan berjanji akan menurunkan inflasi menjadi 1 digit lagi. Para ekonom menyebut memperbaiki ekonomi Turki yang terpuruk senilai 900 miliar dolar Amerika akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Benar-benar tidak ada obat ajaib yang bisa digunakan. Turki juga perlu memenangkan kembali kepercayaan investor asing. Defisit neraca berjalannya mencapai rekor 37,7 miliar dolar Amerika dalam 5 bulan pertama tahun ini. Hal itu berarti Turki menghabiskan jauh lebih banyak untuk impor daripada menjual ekspor. Bukan hanya Barat di mana Presiden Erdogan berharap untuk menjembatani beberapa kesenjangan itu. Minggu depan dia akan mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya Erdogan telah membuat marah Rusia, terutama ketika dia mengizinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pulang dengan 5 komandan militer yang seharusnya tetap berada di Turki selama sisa perang. Kremlin bahkan telah memperingatkan Ankara untuk tidak melihat orang Eropa melalui lensa berwarna mawar. Erdogan juga berencana untuk menjamu Vladimir Putin pada bulan Agustus, dan dia berharap dapat membujuk Rusia untuk menyelamatkan kesepakatan Laut Hitam yang akan segera berakhir. Erdogan sepertinya telah menetapkan langkah, tentu saja dengan segala konsekuensi yang dia pertimbangkan. Dan ekonom Turki Iris Sibri mengatakan, kami sekali lagi memalingkan muka ke Barat. Di belakang kami adalah Rusia.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.